Selamat pagi, Dokter Yani. Selamat pagi, Dok. Apa kabar, Dok? Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di webinar yang diadakan oleh Digi Health, yaitu dalam Nakes Go Digital 2.4 dengan tema untuk hari ini adalah membangun komunitas digital kesehatan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, webinar kita akan diisi oleh beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Rika Limia, spesialis THT, bedah kepala dan leher Magister Manajemen. Beliau juga sebagai dosen di FK Udinus. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Yani. Pagi, dok. Apa kabar, dok? Alhamdulillah, Dokter sehat, baik. Sehat, baik. Lalu kita juga akan mengadakan sharing session yang dipimpin oleh Dr. Gregorius Bimantoro, Health Tech Community Founder dan Digi Health Founder. Selain itu akan ada paparan juga dari Bapak Antonius Ardi sebagai Digi Health New Business Development Manager. Baik, dengan tema kali ini kita menginginkan bahwa kesehatan ini bukan hanya dirasakan oleh seseorang tenaga kesehatan, tapi dengan komunitas, sehingga kebutuhan-kebutuhan, cara-cara praktis dan solusi dalam masalah atau mengatasi masalah dalam digitali kesehatan ini bisa kita selesaikan dengan lebih cepat. Jadi dari setelah acara ini, webinar ini berakhir, diharapkan bisa memberikan tentang digitalisasi kesehatan dan mengapa kita memerlukan digitalisasi ini, serta cara praktis untuk mengatasi segala kesulitan dalam digitalisasi ini dan beserta solusinya. Tidak perlu saya menunda-nunda lagi, saya serahkan waktunya untuk Dr. Rika untuk memberikan paparan. Yang pertama yaitu mengenai digitali rumah sakit kebutuhan dasar di era modern. Dipersilakan Dr. Rika, terima kasih. Baik, terima kasih. Slide. Baik, jadi perkenalkan saya Dokter Rika Limia, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala Magister Manajemen. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar ya digitalisasi rumah sakit kebutuhan dasar di era modern. Jadi nantinya kita tidak bisa bekerja tanpa digital itu sendiri karena ini sangat memudahkan. Slide. Nah, kenapa sih digitalisasi rumah sakit menjadi kunci layanan kesehatan yang modern? Nanti kita akan bahas lengkap. Jadi ada regulasinya. Jadi dari SIM RS itu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 dari Menkes per nomor 3 tahun 2008. Kemudian dari aturan standar layanan di mana SIM RS dan IRM dan lain-lain itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016. Dan tentang pengelolaan dan pengamanan data kesehatan ini juga sudah diatur dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2019. Nah, untuk kerangka kerja nasional untuk pelaksanaan sistem kesehatan yang menyangkut SIM RS ini ada di Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Slide. Jadi, kenapa sih digitalisasi rumah sakit ini mendesak? Karena perubahan landscape kesehatan global, kemudian tuntutan efisiensi dan transparansi, regulasi standar dan internasional, dan ekspektasi pasien terhadap layanan modern. Jadi, atas dasar itu semua, kita harus mau tidak mau, memang digitalisasi di rumah sakit, di layanan kesehatan itu harus dijalankan gitu. Teknologi digital rumah sakit ini apa aja sih? Meliputi apa saja? Itu jadi dari RME yaitu rekam medis elektronik,
Ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan data pasien. ERP atau Enterprise Resourcing Planning, di mana integrasi keuangan, sumber daya manusia, dan operasional rumah sakit ini sudah ada diatur di digital komputer itu. Kemudian ada telemedicine. Jadi ini akses layanan kesehatan jarak jauh. Jadi ini sudah banyak sekali pasien-pasien yang tidak mobile atau sekarang kan eranya itu sudah modern sekali ya. Jadi ada yang tinggalnya itu di luar kota sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya teman dekat dan lain-lain tuh rasanya, atau enggak yang tidak mau mengganggu rekannya gitu. Kita sudah bisa dengan handphone saja untuk mengakses. Oh, saya ini sakit telinga. Oh, saya ini sakit kepala. Oh, saya kok demam sudah 3 hari. Oh, saya kok sudah berobat tetap kayak seperti ini. Kita bisa searching saja. Mungkin ada beberapa layanan seperti Halodoc dan lain-lain seperti itu kita bisa akses dari tempat kita sampai ke dokternya. Nanti dokternya akan merekomendasikan, mungkin ditanya-tanya, mungkin diperlukan untuk foto dan lain-lain. Kemudian direkomendasikan sampai obat yang emergency atau obat yang bisa dikonsumsi saat itu juga, dan itu pun bisa dikirimkan ke alamatnya. Dalam beberapa waktu saja sudah bisa diterima dan dikonsumsi seperti itu. Kemudian AI ini analisis prediktif dan pengambilan keputusan berdasarkan basis data. Jadi sudah dikembangkan. Seperti kalau di bagian THT ya, itu ada dikembangkan. Jadi telinga itu kan ada membran timpani ya. Kalau misalnya di endoskopi itu hasilnya itu sudah bisa dengan gambar saja dikirimkan di aplikasinya, itu nanti akan sudah ada hasilnya. Oh, ini gendang telinga yang otitis media efusi. Oh, ini membran timpani yang berlubang, sehingga nanti akan keluar rekomendasi begitu. Jadi sudah banyak hasil-hasil digital yang sangat memudahkan kita sekali. Seperti itu. Slide. Nah, apa sih dampak positifnya? Jadi yang pertama adalah yang jelas ada efisiensi operasional meningkat. Jadi dulu saya sebelum menjadi dokter spesialis itu saya berpengalaman sebagai dokter rawat jalan, di mana IRM itu satu ruangan sendiri. Jadi kertas-kertasnya menumpuk ada di lemari-lemari, bahkan tidak hanya satu ruangan, tapi ruangan yang bersekat-sekat karena memang harus kunci ganda, kemudian pakai suhu tertentu biar dokumennya itu tetap baik gitu. Nah, pada saat itu karena rumah sakit itu kan layaknya rumah ya, ada mungkin eh, ada kebocoran dan lain-lain. Nah, itu sehingga basah. Itu harus wah diusung-usung ke sana sini dan kadang memerlukan waktu yang lama gitu untuk melihat apa rekam medis dari pasien. Kadang ketelingsut, kadang tidak ditemukan seperti itu, atau tidak lengkap, atau memang tidak ada. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala kalau kita belum digital. Nah, kemudian kedua, aksesibilitas data pasien lebih cepat dan aman. Tentunya karena ada passwordnya, tidak bisa dibuka semua orang, seperti itu. Kemudian melalui lainnya juga sudah tertentu ya. Kemudian regulasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dan ini sebagai administrasi, ini juga akan mengurangi beban administrasi dari tenaga yang terkait gitu. Jadi kalau misalnya dulu ada orang yang mengambilkan sendiri rekam medisnya atau dari kurir untuk mengambilkan laboratoriumnya, kemudian harus di-print, membutuhkan biaya yang banyak. Nah, sekarang sudah bisa digital dari rumah, kita tidak perlu mengambil hasilnya, itu sudah ada, kita bisa akses, kita bisa capture. Jadi kalau kita pindah rumah sakit atau kita dirujuk, kita tidak perlu membawa eh, apa namanya hasil MRI, hasil CT scan yang besar itu gitu. Kemudian resiko terselip-selipnya juga lebih kecil. Kemudian kepuasan konsumen, tentu dari segi waktu, dari segi pelayanan yang sudah modern, ini akan meningkatkan konsumen. Begitu. Slide. Jadi apa sih tantangan dan solusi dalam digitalisasi rumah sakit? Ini nggak bisa dibuka ya?
Nah, biasanya tantangan dan solusi dalam digitalisasi rumah sakit itu biasanya dari SDM-nya. Jadi SDM-nya itu sudah terbayang sendiri, oh nanti akan susah. Atau mungkin ada beberapa dokter yang beliau ini tidak bisa atau kurang dalam mengetik-mengetik seperti itu. Jadi membutuhkan asisten untuk melakukan pengisian IRM atau apa namanya eh, order-order dan lain-lain seperti itu. Jadi masih membutuhkan bantuan atau biasanya sih memang lebih ke tenaga yang lebih berumur seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin dari eh, peserta mungkin ada eh, yang mau di-sharingkan tentang tantangan dan solusi digitalisasi rumah sakit atau kendala-kendala yang ada di kliniknya atau vaskesnya gitu. Jika ada peserta yang ingin sharing, boleh langsung buka mic dan sharing. Baik, Dok. Untuk menunggu peserta, mungkin saya sendiri ya, Dok, yang bantu sharing juga, Dok, Boleh, boleh, dari dokter. pengalaman. Jadi saya sebelum-sebelumnya saya memang sudah bekerja di beberapa rumah sakit, tetapi memang sudah menggunakan IMR itu sejak tahun 2011. Dan ada satu kalanya saya pindah ke rumah sakit dan belum menggunakan IMR atau mungkin baru memulai. Jadi saya dari yang sudah digitalisasi berubah menjadi manual itu sangat bingung sekali gitu ternyata gitu. Lalu berpindah lagi ke rumah sakit yang menggunakan digitalisasi lagi, saya memulai lagi dari yang baru lagi dan benar yang seperti dokter bilang adalah dokter-dokter yang mungkin sudah senior, yang sudah berumur, disuruh mengetik mungkin dengan menggunakan 11 jari ya dok. Jadi membuat mereka tuh lebih emosinya jadi lebih tinggi gitu dok sebenarnya. Jadi memang mungkin perlu dibantu dulu di awal atau memang perlu ada tenaga khusus yang membantu dokter-dokter yang sudah senior gitu dok. Karena saya juga merasakan saya beberapa kali menjadi asistensi untuk duduk di sebelah dokter spesialis gitu dok untuk mengetik gitu. Jadi kita mendengarkan mereka berbicara dengan pasien, kita harus cepat-cepat mengetik gitu. Gitu dok, kalau dari saya. Mungkin dari peserta lain boleh langsung membuka mic, raise hand untuk sharing. Baik, nanti kalau misalnya ada bisa langsung raise hand. Jadi kita bisa mengetahui gitu apa sih kendala yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi tantangannya adalah memang biaya investasinya tinggi. Jadi dalam IRM ya atau MRI, MRI itu kan biayanya tentu tidak semurah yang kalau kita beli satu rem kertas gitu ya. Tetapi memang dalam perhitungan sendiri nanti akan dijelaskan sendiri itu tentunya berbeda gitu. Hitungannya ada yang per pasien, ada yang kita memang langsung bayar di awal itu langsung berapa begitu ya. Nah, kemudian itu akan dihitung oleh tim manajemen gitu. Bagaimana sih yang paling menguntungkan, paling affordable, dan paling mudah untuk diterapkan pada rumah sakitnya. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, ini tantangannya terhadap tadi ya dokter-dokter spesialis yang sudah berumur dan tidak mau agak sedikit belajar tentang perbaruan tadi ya. Kemudian dari pegawai-pegawai mungkin yang agak senior-senior, ya itu yang tantangan untuk dilatih itu ya kadang masih sudah dilatih tetapi masih belum paham juga gitu. Itu merupakan tantangan ya. Kemudian integrasi dengan sistem yang lama. Jadi memang memerlukan waktu tidak hanya sebentar untuk mengadaptasi. Nah, kadang juga di rumah sakit A dan rumah sakit B itu eh, digitalisasinya berbeda karena vendornya berbeda gitu. Jadi memang membutuhkan adaptasi karena kita juga harus tahu oh ini tuh cara ordernya seperti apa, mana yang harus diklik seperti itu. Kemudian keamanan data pasien. Nah, itu kan juga kalau sistem seperti ada hacker dan lain-lain itu harus benar-benar dijaga. Kemudian solusinya tadi ya biaya investasinya tinggi ya. Jadi kita harus
pahami betul bahwa manfaatnya jangka panjangnya dan return angka kembalinya ini tuh harus benar-benar dihitung. Kemudian tadi ya resistensi terhadap perubahan tuh perlunya dilakukan edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian integrasi dengan sistem yang lama ini harus memilih vendor dengan kompatibilitas yang tinggi. Jadi selain nanti kan ada beberapa vendor ya untuk eh, akan menawarkan yang vendor-vendor digital tadi kan. Jadi dicoba dulu mana vendor yang enak untuk diajak komunikasi, mana yang kadang kita tanya-tanya itu tidak solutif ya. Kadang kita misalnya prakteknya jam 8, tetapi vendornya nih nggak bisa dihubungin nih jam segitu, padahal kan mengganggu juga ini apa namanya pelayanan seperti itu. Nah, kemudian keamanan. Nah, ini harus ada enkripsi dan compliance dan regulasinya. Gitu. Slide. Nah, tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Yang pertama ini kurangnya pemahaman tentang bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, kedua, kendala dalam adopsi dan implementasi sistem digital. Ini harus benar-benar di seluruh apa ya dari administrasi sampai dengan perawat-perawat kemudian semuanya anggota dari Vaskes atau dari Puskesmas dari rumah sakit itu harus benar-benar komitmen untuk mau untuk menjalankan itu dan kemudian kalau misalnya memang tenaga-tenaga yang sudah terlatih dan bisa ini harus mau untuk mengajarkan dan memonitoring dari pegawai-pegawai yang lainnya yang belum bisa untuk melakukannya begitu. Kemudian yang ketiga, tantangan teknis dalam transisi dari sistem manual ke sistem digital. Jadi itu tadi ya, jadi harus benar-benar dipantau apakah ada kendala atau sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, minimnya SDM yang memahami teknologi kesehatan digital. Ini jadi sekarang memang sudah eranya digital ya, jadi banyak yang sudah bisa untuk beradaptasi cepat ya. Saya rasa kalau yang SDM-SDM yang baru itu sudah bisa mengejar ketinggalannya ya. Tinggal kita mengevaluasi aja dan memonitoring. Slide. Untuk panduan praktis implementasi teknologi digital ini, yang pertama perlu dilakukan evaluasi dari kebutuhan dan kesiapan, kemudian dipilih sistem yang sesuai, apakah memang sistem dari vendor A ini sudah sesuai dengan rumah sakitnya atau kliniknya, gitu. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan yang baik. Jika dari A belum betul belum apa ya belum sesuai, kita bisa pilih yang B seperti itu. Kemudian itu kan ada waktunya ya biasanya ya dalam waktu berapa bulan trial itu bisa dipakai kah di dalam vaskes kita. Kemudian yang kedua, libatkan seluruh stakeholder dari tenaga kesehatan, manajemen, pasien itu semuanya. Jadi seperti pendaftaran itu sudah bisa melalui aplikasi begitu. Kemudian melakukan pelatihan yang intensif. Yang ketiga adalah menerapkan bertahap dan monitor dari efektivitas yang sudah diterapkan. Slide. Nah, roadmap-nya ya, jadi diaudit dan dianalisis apa sih kebutuhan kita. Kemudian baru dipilih vendor dan sistem yang tepat. Kemudian diuji dan diimplementasi secara bertahap. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Kemudian dilakukan pelatihan terhadap SDM, kemudian dilihat dari adaptasinya, apakah memang sudah berjalan dengan baik, kemudian dievaluasi dan monitoring, kemudian dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Misalnya, oh saya mau order darah ini kok terlalu ini ya, susah ya untuk mencari apa ini tombol-tombolnya, itu kita bisa tanyakan lagi ke vendornya, seperti itu. Ini ya, jadi kesimpulannya, perubahan digitalisasi ini merupakan suatu keharusan ya, karena dalam eh, akreditasi, dalam aturan-aturan pembangunan klinik, itu sudah harus ada IRM tadi. Kemudian jika pasien itu masih mendaftarnya harus datang, tapi itu sudah nggak zaman lagi ya. Jadi sudah bisa menggunakan handphone, aplikasi, menggunakan WhatsApp, dan lain-lain ya. Itu adalah suatu digitalisasi juga.
Kemudian dari growth-nya, manfaatnya itu pasti jauh lebih besar dibanding dengan tantangannya. Dan kemudian start, jadi harus dimulai dengan roadmap yang jelas dan komitmen yang penuh dari seluruh tenaga dari suatu fasilitas kesehatan itu. Nah, jadi ini gambarnya ya, jadi saling bahu-membahu untuk membangun suatu fasilitas kesehatan agar berjalan dengan baik. Karena nggak bisa ini kalau kita ini suatu fasilitas kesehatan tapi yang jalan administrasinya aja, tetapi yang di IGD itu masih belum ada digitalisasi itu nggak bisa. Jadi dari depan sampai dari belakang, bahkan dari gizi pun itu sudah ada itu stok-stoknya, sudah ada masuk ke digital. Itu sangat membantu sekali begitu. A goal without a plan is just a wish. Jadi nggak mungkin ya kita kalau misalnya punya goal atau tujuan tapi nggak ada planningnya itu hanya keinginan saja. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Baik, seperti itu dokter. Baik, dokter. Terima kasih, dok, untuk paparannya. Ini sangat banyak pertanyaan ya sebenarnya, dok. Tapi kita tunggu dulu bagi untuk yang bertanya, kita akan melakukan sesi tanya jawab setelah semua paparan selesai. Terima kasih untuk dokter Rika. Selanjutnya kita ke dokter Gregorius Bimantoro untuk memberikan sharing session tentang peran pentingnya komunitas digital kesehatan bagi perkembangan digitalisasi kesehatan di Indonesia. Silakan Dokter Gregorius Bimantoro, atau mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing mengenai pengalamannya menggunakan digitalisasi IMR ini ya di rumah sakit ataupun di klinik pribadi. Boleh untuk sharing, raise hand, atau misalkan malu, boleh ketik di chat nanti saya yang bacakan. Boleh, Pak Joni Parameter, silahkan. Terima kasih. Ya Pak, silakan Pak. Bagaimana nih Pak? Kalau semua rumah sakit sudah ada keharusan sistem informasi rumah sakit dan Kemenkes sudah membuat aturannya, mengapa integrasi informasi antar rumah sakit masih belum bisa diimplementasikan? Terima kasih. Baik Pak. Dokter boleh dijawab dulu meskipun mestinya di akhir tapi tak apa dokter, boleh dijawab dok. Oh iya, tadi maksudnya bagaimana ya? Sudah terintegrasi, belum terintegrasi dengan sesama rumah sakit? Iya, sepertinya gitu dok. Mengapa misalkan sudah menggunakan IMR untuk digitalisasi ini tapi satu rumah sakit dengan satu rumah sakit yang lain belum terintegrasi gitu dok? Oh, baik. Jadi saya coba untuk menjawab ya. Karena kalau misalnya IRM itu terintegrasi, itu kan rahasia pasiennya kan bisa diambil dengan mudahnya begitu. Jadi terintegrasi itu lebih ke seperti dari rumah sakit A akan merujuk ke rumah sakit B seperti itu. Dan itu baru nanti kan itu kan belum tentu diterima juga. Jadi tidak bisa kalau misalnya rahasia pasien itu yang segitu banyaknya akan terintegrasi dengan mudahnya dengan rumah sakit yang lain begitu. Baik. Baik. Untuk sesi tanya jawabnya nanti kita mulai di akhir paparan semua narasumber ya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah hadir, absensi akan dibagikan saat sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa nanti untuk melakukan absensi. Dan sekarang kita akan berlanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Antonius Ardi sebagai Digi Health New Business Development and Management sebagai narasumber berikutnya. Waktu saya persilakan untuk Bapak Antonius, silakan Pak. Terima kasih. Uh, saya langsung saja.
Jadi sebenarnya ini saya reminder dari webinar-webinar sebelumnya terkait dengan layanan dari DJ Health Harmony. DJ Health Harmony itu adalah salah satu jadi dari EMR atau elektronik uh, atau RME, rekam medis elektronik. Jadi yang kalau bahasa Indonesia rekam medis elektronik atau EMR, Electronic Medical Record, yang berbasis ERP. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Ika bahwa ERP adalah salah satu bagian dari sistem yang sedang banyak dikembangkan, karena terlebih dari sisi keuangan. Saya langsung saja. Jadi, kenapa selain dari hanya menyimpulkan saja, bukan menyimpulkan, menambah oleh Dr. Rika bahwa seringkali adalah adanya masalah-masalah di dalam rumah sakit, terutama 60% masalah yang terkait dengan manajemen data. Kemudian 50% permasalahan biasanya yang dihadapi oleh rumah sakit adalah efisiensi. Itu tadi, di mana satu ruangan penuh dengan file-file terkait medical record. Itu juga, dan akhirnya yang muncul adalah filenya yang hilang, filenya basah, karena dibawa oleh ruangan, sehingga di saat diperlukan tidak ditemukan. Kemudian hal itu akan berkaitan pasien yang lama, padahal pasien yang tentunya lebih cepat dilayani. Bahkan sebagian pasien kita, ya, ketemu dokternya saja sudah senang, bahkan sebagian sudah pada sembuh secara psikologis. Jadi semakin cepat penanganan pasien itu akan muncul EF ya, estimate fatal weight ya. Ini akan muncul. Nah, umur kehamilan berdasarkan USG pada trimester 1, jadi kadang kita harus bandingkan. Sepertinya internetnya terganggu ya. Nah, khusus semester 3, ada yang yang lain. Apa itu? Plasen. Pak Antonius? Oke. Karena ada problem jaringan. Ada flag udara, Silakan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya coba lagi masuk. Katanya ada yang terkait dengan jaringan. Baik. Nah, dari sini kami maka muncul dengan Digital Harmony ini. Apa yang membedakan Digital Harmony dengan yang lain adalah basis ERP-nya ini. Jadi Digital Harmony ini adalah EMR yang menyatukan semua sistem yang ada di rumah sakit. Terutama kan rumah sakit itu yang sudah harus terdaftar di Satu Sehat, ada pendaftaran tentunya sampai dengan diagnosis. Itu yang harus ada, dan itu sudah harus terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, sistem-sistem kelanjutannya bagaimana? Padahal IGD juga penting. Kemudian bahkan saya sempat tadi ngobrol dengan Dr. Yani, itu seringkali kita lupakan. Padahal di dalam IGD penanganan cepat diperlukan, bahkan diperbolehkan mengisi EMR-nya, mengisi rekam medisnya setelah penanganan pasien. Nah, untuk itu kita siapkan yang namanya Digital Harmony ini. Kenapa? Karena semua sistem yang ada di dalam rumah sakit itu bisa diintegrasikan. Mulai dari manajemen, kemudian mulai dari pendaftaran sampai dengan penunjang, bahkan sampai dengan ruang jenazah pun kita integrasikan. Mengapa demikian?
Sehingga kita harapkan bahwa manajemen bisa memonitor semua komponen yang ada di dalam rumah sakit secara digital. Jadi, oh di sini ada perlu diperbaiki, oh di sini perkembangannya bagus, oh kelihatannya kamar operasinya perlu ditambah. Semua bisa dimonitor by system. Kita lihat fitur-fiturnya. Yang paling awal adalah pendaftaran online. Di sini bisa mengintegrasikan antara pasien dengan rumah sakit tanpa perlu pasien untuk mengatasi supaya pasiennya nggak perlu nunggu lama-lama. Jadi dia daftar dulu sehingga bisa diinfokan kapan dia harus datang. Ya, sehingga terus kalau BPJS juga dia datang kemudian harus fingerprint dulu karena sudah waktunya, jadi tinggal masuk ke ruang tunggu dan segera ditangani tanpa perlu menunggu terlalu lama. Dan semuanya bisa secara online. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah BPJS. BPJS ini banyak dihadapin kendalanya oleh rumah sakit pemerintah sebenarnya. Namun banyak sekali sekarang kasus-kasus yang sudah terintegrasi dengan BPJS. Nah, BPJS ini kan seringkali kalau sekarang kan ngisinya 2 kali itu kalau manual. Nah, dengan adanya sistem online ini cukup 1 kali dan sudah terintegrasi baik Biklemnya, kemudian Pikernya semuanya sudah terintegrasi bahkan sampai ke Inasibisis. Sehingga meminimalisir kekeliruan. Soalnya kalau begitu itu keliru kan di-reject oleh BPJS. Baliknya lama. Bahkan kemungkinan untuk yang ketiga, kelihatannya ada gangguan dikit, adalah farmasi. Farmasi ini adalah salah satu sistem yang banyak dibuat oleh apa namanya di sistem digitalisasi saat ini. Namun biasanya terpisah-pisah. Nah, kalau sekarang dengan Digital Harmony ini dijadiin satu. Jadi dokter tinggal mengisi di ruang praktek, maka resepnya langsung terkirim ke bagian farmasi. Tinggal disiapkan, bahkan sudah diinfokan apabila produk tersebut, produk yang disiapkan ternyata kosong. Jadi, oh ini nggak bisa nih, nggak bisa diklik. Sehingga harus langsung diganti. Jadi dokternya akan jauh lebih mudah dalam memberikan resep. Dan semuanya by system. Yang saat ini lagi dikembangkan adalah fitur gelang RFID ini. Sistem gelang ini ada sistem monitoring pasien. Jadi pasiennya sedang ada di mana. Oh, dia lagi di pendaftaran, di ruang rawat, di laboratorium, bisa dimonitor. Sehingga saat dia ada di sana, bisa apabila diperlukan, misalnya harus balik ke ruang rawat misalnya, atau dokternya dipanggil oleh dokter, tinggal diinfokan. Sehingga dia tinggal menuju, oh dia lagi ada di ruang operasi misalnya. Sehingga monitor pasiennya jadi jauh lebih mudah. Yang kemudian fitur billingnya saat ini tentunya sistem keuangan itu sudah menggunakan berbagai macam layanan keuangan. Mulai dari Kris, kemudian ada Dana, tentunya ada OVO, Shopee. Nah, itu semuanya bisa digunakan. Jadi bahkan kalau sistemnya sekarang adalah biaya pembayaran melalui 2 atau 3 sistem yang berbeda. Misalnya penggunaan uang cashnya hanya misalnya dari 300.000 pembayaran, uang cashnya 100.000, yang 100.000 pakai GoPay, yang 100.000 lagi dari kartu kreditnya misal. Jadi bisa 3 sistem pembayaran bisa langsung dijadikan satu. Sesuai dengan sehingga sangat memudahkan untuk pasien dalam melakukan pembayaran. Dan yang salah satu yang terpenting adalah dashboard analitik ini. Karena ini manajemen yang akan bisa memantau perkembangan 10 penyakit terbanyaknya bagaimana, kemudian
eh, bagian mana yang paling banyak dikunjungi oleh pasien. Jadi apa namanya ruang rawat yang mana, sehingga itu mungkin perlu adanya pengembangan ataukah yang lebih penting lagi untuk akreditasi bahan-bahannya sudah disiapkan di sini. Jadi sistem akreditasinya menyiapkannya jadi sedikit lebih mudah karena disesuaikan laporannya dengan akreditasi. Terus yang terakhir ini keuangan karena basisnya ERP tentunya dashboard operasional keuangannya akan lebih terupdate. Ya, salah satunya lagi adalah human capital. Ini yang sering kali kita lupakan. Perkembangan dari manajemen karyawan. Kan di dalam rumah sakit bukan hanya dokter isinya, tapi ada karyawan di penunjang, ada administrasi. Nah, di sini bisa ada fitur yang mendukung pengembangan karir karyawan. Sehingga mana, kapan ini kelihatannya perlu adanya pelatihan. Terus sehingga, ini ada perlu motivasi. Itu bisa dibuat sistemnya dan sudah tersedia. Saat ini, Harmoni sudah digunakan di rumah sakit ini. Terus kemudian kami menawarkan adanya free demo eksklusif bersama expert kami. Apabila Vaskes, Bapak Ibu dokter rekan sejawat memerlukannya, silakan menghubungi kami di 0811 911 910. Ini CS-nya DigiHealth, atau bisa melalui email di info@digihealth.id. Demikian dan terima kasih. Silakan Dokter Yani, saya kembalikan ke dokter. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, untuk paparannya. Semoga ini membuat kita lebih mudah untuk memilih ya Pak, aplikasi apa yang diperlukan karena memang digitalisasi ini udah harus kita lakukan, kalau enggak kita akan tertinggal ya Pak. Dan lebih memudahkan juga untuk pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh melakukan sesi tanya jawab sekarang, bisa ketik di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ini sebelumnya ada yang bertanya, apakah input RM sudah bisa memakai suara atau teknologi AI? Boleh ke Pak Antonius atau ke Dokter Rika boleh menjawab. Silakan mungkin Pak Antonius terlebih dahulu Pak, apakah RM ini sudah bisa dengan AI biar lebih mudah ya pakai suara saja gitu tanpa harus ketak-ketik. Teknologi suara saat ini belum menjadi fokus untuk pengembangan EMR atau RME kita. Kita lebih fokus dalam penggunaan teknologi, misalnya di dalam ruang bedah. Itu Dokter Rika pasti sangat expert di sana. Itu perkembangan teknologi AI itu di pembedahan ini sangat luar biasa saat ini. Mungkin Dokter Rika bisa sharing. Tapi untuk memang pesan suara, kita belum memfokuskan ke sana. Lebih ingin, kalau dasar pemerintah, lebih ingin bahwa semua vaskes terintegrasi dengan satu sehat dulu. Sehingga monitoring data kesehatan masyarakat Indonesia bisa dimonitor oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya antisipasi, misalnya perlu vaksin, misalnya bisa lebih cepat. Kalau ada yang ditambahkan, silakan, Dokter Rika, monggo. Silakan Dokter Rika. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau misalnya memang AI kita belum terintegrasi dengan suara ya. Kalau misalnya memang sejauh ini saya di bidang THT-BKL itu uh, memang betul lebih fokus ke digitalisasinya dalam visual gitu. Jadi uh,
Karena kalau misalnya visual aja ini tuh masih banyak PR-nya gitu. Kalau misalnya kita suara kayak biasanya kita pakai Siri aja itu kan masih ada error-errornya kayak gitu ya. Jadi masih meminimalisasikan untuk yang audio begitu, dokter. Baik. Sepertinya sudah tidak sabar untuk mempermudah diri dengan suara saja gitu ya. Semoga secepat mungkin Pak Anton bisa membuat aplikasinya lebih cepat, Pak. Jadi mungkin yang dokter-dokter senior hanya berbicara saja, apa yang dibicarakan semua sudah masuk dalam sistem gitu ya, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, untuk narasumber kita, Pak Bimo, sudah hadir. Selamat pagi, Pak Bimo. Pak Bimantoro. Pagi, sebentar Pagi, ya saya, silakan. ya, sebentar saya nyalakan video, tapi saya masih di jalan soalnya. Oh, baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, sebelum dengan narasumber selanjutnya, saya ingin bertanya, sebenarnya ini sudah eh, beberapa kali pernah saya pikirkan gitu ya. Eh, Seperti yang tadi saya sudah bahas dengan Pak Anton gitu, saya beberapa kali pernah bolak-balik ke rumah sakit yang sudah memakai IMR dan yang tidak gitu. Tetapi yang saya rasakan adalah eh, ini bagaimana meyakinkan kita si pekerja yang menggunakan IMR ini, meyakinkan yang atas-atas manajemen atau direksi bahwa kita tuh butuh yang lebih simpel, butuh yang lebih mudah gitu. Sedangkan kan mungkin yang sekarang sudah mengeluarkan biaya gitu ya Pak untuk itu. Tapi bagaimana kita sebagai si penggunanya ini bisa poin apa gitu yang bisa kita kasihkan ke mungkin ke direksi atau ke owner gitu untuk bilang ini tuh kurang oke lah gitu buat buat kita gitu. Gimana tuh Pak? Ada sarannya nggak Pak? Kalau pengalaman kami, beberapa vaskes yang sudah menggunakan, sudah terlanjur lah ngobrolnya ya, menggunakan vendor tertentu misalnya, dan ternyata tidak satisfy dengan vendor tersebut, dengan layanan dari vendor tersebut. Ada misalnya, oh ini murah nih, namun ternyata harus bisa mengembangkan sendiri. Tidak salah, namun kan akhirnya secara perhitungan kok jadi ribet ya, kan begitu. Karena ternyata proses pengembangannya tidak semudah yang dibayangkan. Namun hal itu bisa diintegrasikan. Jadi pengalaman sempat diinformasikan waktu itu kalau tidak salah Rumah Sakit Kanker Darmais. Ini boleh dikoreksi kalau saya salah, bahwa itu menggunakan berbagai sistem apa namanya digital yang mungkin bahkan salah satu sama yang lain tidak terintegrasi. Sebagai rumah sakit pendidikan, rumah sakit kanker, dan salah satu rujukan pendidikan, rumah sakit kanker Damai saja menyediakan dirinya untuk menggunakan menjalani proses digitalisasi ini. Jadi apabila dokter memang menghadapi hal demikian, vendor yang dituju oleh dokter bisa diajak lagi untuk mempresentasikan, dan kan bisa oh saya kemarin bisa seperti ini, bisa lebih baik dari yang ini. Nah, bisa di trial untuk vendor tersebut. Karena baik yang sudah dijalankan kan ya sangat manusiawi apabila kita malaslah mulai dari awal lagi. Tapi ya manusiawi juga bahwa kita ingin dapat lebih baik lagi. Jadi mungkin dicari vendor yang bisa nggak ini yang sudah ada, tapi kemudian dikombinasikan. Jadi jalan bersama. Itu yang dijalankan oleh Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi antara sistem yang satu dengan yang lain barengan dijalankan. Setelah itu, oh ternyata yang kedua atau ini lebih baik, pelan-pelan mulai bergeser. Jadi tidak langsung mematikan yang sudah diinvestasikan, tapi pelan-pelan digesernya. Karena kan biasanya secara budget juga, wah nanti saya yang disalahkan ini, ternyata saya salah mengajukan
vendor sebelumnya, karena mungkin itu vendor itu di awal itu yang terbaik, tapi kan perkembangan teknologi begitu cepatnya. Jadi bisa yang sekarang muncul lagi yang baru, ini juga bisa dimasukkan. Bisa nggak itu bisa berjalan bersama, sehingga tidak mematikan langsung yang sudah dirintis sebelumnya. Mungkin demikian, Dokter ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Karena eh, semakin ke sini memang digital itu kan semakin maju, tetapi kan memang tidak semuanya banyak yang suka. Misalkan seperti salah satunya adalah kalau saya secara pribadi saya masih lebih suka memegang buku fisik untuk dibaca, tapi beberapa orang kan memang tetap lebih suka, ada yang lebih suka sekarang e-book gitu ya Pak ya. Jadi memang Betul, eh, Dok. ada hal yang harus kita paksakan untuk masuk dalam digitalisasi ini gitu ya. Baik, untuk Pak Bimantoro, apakah sudah siap untuk paparannya Pak? Ya, Sambil nyetir nih sepertinya Pak. iya betul. Karena saya kira tadinya pagi kan. Gak apa-apa, aman. Baik Lanjut, Pak, hati-hati dok. Pak. Boleh silahkan Pak untuk paparannya. Ya, saya Silakan, nggak ada Dokter. paparan sebenarnya, Dokter Yani. Mungkin kalau untuk terkait dengan komunitas, jadi izin perkenalkan nama saya Dokter Bimantoro. Sebelumnya memang beberapa kali di beberapa startup yang saya sebagai founder, terus kemudian mengembangkan solusi-solusi yang terkait dan untuk membantu rekan-rekan sejawat sebenarnya nakes ya, baik perawat, bidan maupun dokter, kemudian kita mengembangkan komunitas digital, komunitas untuk digital itu sebenarnya untuk membantu, saling membantu dan kemudian terjadi kembali kemarin baru saja belum lama itu untuk mendukung interoperabilitas ya. Jadi standar pertukaran data untuk belajar bersama ya, lintas apa ya dibilang ya, lintas NGO, lintas kementerian itu memang kita bersama-sama sangat bisa membantu dalam bentuk komunitas. Nah, tadi paparan yang sebelumnya sudah disampaikan, saya rasa sudah menjelaskan ya kenapa kita perlu digital sekarang. Mungkin selanjutnya adalah kalau kita sudah mulai digital, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu cara dengan komunitas ini bergabung bersama komunitas itu ataupun membangun sub ya chapter gitu ya istilahnya seperti sebelumnya ada ke Rame RME ya di awal. Kebetulan saya hari ini sebenarnya hari ini cukup khusus nih bahwa pakai kaos adalah bangga pakai RME ya karena sebelumnya saya juga sebagai ketua Asosiasi Health Tech Indonesia kita menggunakan hashtag Bangga Pakai RME ini untuk membangun awareness waktu itu di komunitas medis dan nakes supaya bukan hanya menjadi satu paksaan untuk menggunakan RME, tapi menjadi satu kebanggaan, suatu hal yang memang bermanfaat untuk kita untuk membantu di pelayanan seperti itu. Nah, yang kedua adalah bersama komunitas kita juga pastinya bisa saling berbagi. Jadi banyak sekali misalnya solusi-solusi yang diharapkan itu tidak selalu bisa langsung terpecahkan. Jadi bukan artinya kalau ada produk digital itu supportnya mungkin jelek atau apa bukan, tapi ada hal-hal yang di lapangan itu user lain mungkin sudah pernah menggunakan atau misalnya seperti kita di ini ya di medis dan di mungkin di keperawatan atau di bidang-bidang yang lainnya di fisioterapi banyak hal-hal yang kita pelajari dari praktikal ya pasti Bapak Ibu rekan sejawat sekalian. Jadi ada hal-hal yang kita sebagai pengguna digital juga menemukan atau wah ini ternyata kalau begini lebih mudah ya lakukan dengan cara seperti ini gitu. Jadi misalnya sebagai contoh aja untuk pengguna rumah sakit yang menggunakan iklim ya misalnya. Nah, kan sampai ada komunitas case mix ya. Case mix itu sangat bermanfaat untuk saling sharing bagaimana apa namanya mempersiapkan klaim-klaim yang sesuai seperti itu. Nah, jadi kalau di komunitas digital ini diharapkan kita sendiri nanti kalau misalnya ada suatu isu yang
terkait dengan apa sistem ya mungkin nggak sama persis ya. Mungkin ada yang pakai DJ Health Harmony, ada yang pakai open source-nya SimGhost, ada yang pakai apa yang lainnya. Tapi kita bisa mendapatkan manfaat ketika bisa saling berbagi di komunitas. Yang terakhir, mungkin poin ketiga, bersama komunitas kita juga bisa membangun ini ya, capacity building ya. Jadi kita juga bisa belajar karena menarik sekali misalnya kemarin itu ada satu pelatihan yang mendapatkan special prize lah istilahnya dari komunitas internasional dan karena ada satu anggota yang tahu oh ada kegiatan ini ya biasanya harganya kalau nggak salah biasanya itu harganya hampir $1.000 gitu ini lagi ada special prize untuk mereka mungkin nggak tahu mungkin ada promo atau apa segala macam hanya $25 misalnya ini kebetulan komunitasnya dari luar sebenarnya kegiatannya ini sangat bermanfaat jadi kita bisa mendapatkan ilmu dengan standar yang baik dan ya siapa tahu ada opportunity itu karena kita sering ngobrol sering diskusi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk capacity building dengan harga yang mungkin lebih affordable mungkin dari saya secara umum itu ya karena dengan komunitas itu kita kepengen supaya setiap anggota bisa saling berbagi. Jadi bukan hanya satu arah aja gitu ya. Jadinya kan kayak promosi kalau ngomong satu arah ya. Tapi kalau kita bisa saling berbagi, saling sharing, knowledge, ada yang baru, ada yang apa gitu. Mungkin misalnya tadi ada yang menanyakan tentang apa AI untuk bicara ya. Atau mungkin istilahnya AI scribe gitu. Nah, bisa jadi mungkin ada yang punya solusinya, bisa sharing gitu. Oh, kalau pakai AI ini, dia nanti bisa disambungkan nih dengan rekam medis yang sudah existing atau seperti apa. Jadi kita juga nggak hanya menunggu informasi. Kalau yang punya bisa sharing, mungkin bermanfaat. Seperti itu saja, Dokter. Terima kasih. Baik, Dokter Bimantoro, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela menyetir, Dok. Jadi sebenarnya adalah dengan digitalisasi ini kita yang harus kita tanamkan kepada semua nakes bahwa ini adalah kepentingan kita semua, keperluan kita semua gitu ya, Dok. Bukan hanya salah satu nakes, Ya, salah satu rumah sakit saja yang diharuskan atau salah satu klinik saja yang diharuskan, tapi ini memang secara umum, secara universal digital kesehatan ini diperlukan dan tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan, kesulitannya, masalah yang ada di dalam digitalisasi tersebut karena sebenarnya penyedia aplikasi pun akan memberikan bantuan untuk kita yang menggunakan jika mengalami kesulitan gitu ya dok dan ditambah lagi dengan yang dokter bilang tadi adalah komunitas digital kesehatan ini untuk para nakes sehingga bisa membantu dan juga mungkin sharing jika itu sudah menemukan teknologi yang lebih baru untuk membantu teman-teman yang lain juga gitu ya, Dok. yes. Kurang lebih sih Baik, seperti itu ya. Dan pada saat di awal itu baik apa namanya sebagai Digi Health maupun sebelumnya sudah berjalan juga dengan Ramai RMA itu fokusnya sama sih, bukan sekedar untuk kita apa ya istilahnya ya teman-teman vendor atau mitra-mitra vendor itu untuk berjualan, tapi justru malah kita pengennya bisa belajar dulu gitu. Apa yang kita bisa sama-sama pelajari. Dan ya tadi kalau nggak pernah ada yang nanya kenapa sih RME nggak bisa cukup ngomong aja gitu dan tidak ada yang sempat membahas misalnya oh sekarang kan takutnya kalau masuk masih belum bagus gitu kan ya kita kan nggak pernah diskusi gitu kalau kita nggak pernah diskusi nggak pernah tahu dan nggak pernah ada pemahaman tapi jangan-jangan mungkin mungkin misalnya ada yang bisa menambahkan gitu oh kalau pakai teknologinya yang ini saya udah coba hasilnya bagus loh dok dan masuknya sudah sesuai dengan SOAP atau mungkin sudah apa saya jadi lupa CTTG ya. Apa kalau yang untuk di rumah sakit tuh istilahnya yang berkelanjutan itu loh dok. PPT, Eh, eh, iya CPPT sorry. Iya betul betul CPPT itu. PPT. Ya kan ya siapa tahu ada yang udah pernah ada kan misalnya udah jalan gitu kan karena kan nggak mudah pasti dari omongan kita terus menstructure masukin ke dalam field-field itu apalagi nanti ICD-10-nya bener apa enggak gitu kan nah hal-hal seperti itu Ya, tapi kalau kita diskusi kita bisa ngobrol kan enak gitu ya ya, seperti itu dok. baik, baik, baik. Ini istilahnya seperti
apa ya dok kalau saya bilang seperti orang depresi gitu ya dok, kalau dia berjalan sendiri dia seperti tidak ada yang membantu. Sedangkan kalau dia masuk dalam suatu komunitas yang berkumpul dengan teman-teman yang senasib, dia merasa, oh iya ada yang senasib sama saya gitu. Dia menjadi lebih semangat gitu. Mungkin seperti itu ya komunitas digital Tapi nakesnya kesehatan jangan ini. sampai depresi dulu ya Iya, dok ya. jangan. Nanti jadi Saya salah nakesnya masuk. diajak depresi dok, karena kita Nanti pusing ya. nanti salah masuk komunitas ya dok ya. Baik, untuk Iya. teman-teman peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Jika bertanya, boleh langsung raise hand atau bertanya langsung kepada narasumber. Dan jangan lupa nanti akan di-share untuk link absennya. Baik, terima kasih Dokter Bimantoro. Baik, terima kasih. Saya lanjut dulu ya, soalnya Siap, masih apa? Oke, boleh dokter. selamat Hati-hati di pagi, jalan sehat dokter. selalu. Selamat pagi. Baik, apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber? Jika tidak, jangan lupa untuk melihat link absen dan melakukan absensi untuk webinar kali ini. Dan saya ingin melakukan foto session bersama. Apakah boleh dibuka kameranya semua jika yang menginginkan untuk mukanya ikut di foto. Baik, selamat pagi semuanya. Mungkin ini akan ada beberapa kali ya. Baik, untuk yang pertama, siap. Senyum ya semuanya. Satu, dua, tiga. Baik, yang berikutnya. Satu, dua, tiga. Yang berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk para peserta dan narasumber untuk hari ini. Semoga hari ini memberikan masukan kepada kita bahwa kita jangan pernah takut untuk masuk ke dalam era digitalisasi ini bagi para tenaga kesehatan, dan kita sebagai para tenaga kesehatan juga tetap harus mendukung perkembangan ini agar kita juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya ya. Baik, saya tutup webinar hari ini Nakes Go Digital 24 yang diselenggarakan oleh DigiHealth dengan tema membangun komunitas digital kesehatan di Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber dan semua peserta. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Untuk link absennya ditunggu di kolom chat akan diberikan oleh DigiHealth. Untuk rekan dari DigiHealth, apakah link absen boleh di-share? Baik, sudah ada di kolom chat untuk link absensinya. Silakan bagi para peserta sebelum meninggalkan webinar untuk melakukan absen terlebih dahulu. Baik, saya mohon undur diri dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Selamat siang dan terima kasih.